kali ini. Jadi rupanya saya juga mengampu di SL 9. Saya nggak tahu SL kalian sampai berapa ya? Ada SL 10 nggak? Nggak ada ya? Ada SL 10 nggak teman-teman? Kalau yang IGM kayaknya sampai SL 9. Itu saya terakhir ya. Oke. Saya mengampu SL 7 dan SL 9, dimana di sini kita akan membahas terkait perubahan gangguan gerak pada kondisi degeneratif. Tentu saja tidak terlepas dari gerak gitu ya. Pada topik ini juga tidak terlepas dari topik yang sebelumnya saya jelaskan terkait dengan pola jalan atau gait-nya. Oke, perubahan gangguan gerak pada kondisi degeneratif. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terkait dengan kondisi degeneratif itu ya. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya enggak terkait dengan apa itu kondisi degeneratif? Berhubungan dengan faktor usia, Pak. Berhubungan dengan faktor usia. Semakin tua atau semakin bertambahnya usia, semakin berkurang fungsi-fungsi di tubuh kita. Oke, terus ada lagi? Ada lagi nggak? Degeneratif itu yang saya tahu itu penurunan fungsi yang tadi disebutkan sama Mbak Lydia karena usia, dan juga itu cenderung penyakit yang lumayan sulit disembuhkan, Pak. Yang lumayan sulit untuk disembuhkan ya, karena berkaitan dengan usia atau umur seseorang ya. Oke, saya lagi menyampaikan terkait dengan kondisi degeneratif. Oke, teman-teman, untuk perubahan gangguan gerak pada kondisi degeneratif seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi, bahwa kondisi degeneratif itu adalah di mana terjadinya perubahan struktur ataupun fungsi dari tubuh kita atau bagian tubuh kita seiring waktu, seiring dan bertambahnya seseorang ya. Struktur yang dimaksud apa? Yang meliputi bagian tubuh dengan pergerakan, misalnya pada ototnya, terus kemudian pada seiring dengan bertambahnya waktu atau dari waktu ke waktu gitu akan mengalami penurunan perubahan dari strukturnya. Yang awalnya mungkin strukturnya masih bagus ya, bagus, tidak ada kerusakan, maka seiring dan bertambahnya seseorang maka strukturnya itu akan mulai misalnya mulai mengecil gitu ya. Kondisi-kondisi osteoporosis yang kata-kata tulangnya bisa menjadi menurun, terus ada kondisi osteoartritis di mana tulang rawan daerah tersebut mengalami peradangan, terus kemudian pada kondisi Parkinson di mana itu dia mengalami kondisi neurodegeneratif ya, terkait pada sel-sel sarafnya, sel-sel saraf seperti sel migran ya. Itu adalah kondisi yang akan kita bahas ya. Ada tiga fase, yaitu osteoporosis, osteoartritis, dan Parkinson. Yang pertama ini apa yang akan kita pelajari adalah manfaat seperti
pada sistem gerak manusia. Operasi pada sistem gerak, di sini teman-teman bisa melihat gambar ini. Itu gambar bulat, di tengah-tengahnya ada sistem atau sistem gerak. Nah, sistem gerak di sini teman-teman tidak akan bisa terlepaskan dari berbagai sistem yang saling terhubung. Di sini ada sistem atau muskuloskeletal, analisisnya, kardiovaskular, kebumen, dan doktrin ya. Jadi sistem inilah atau sistem ini yang akan saling berkaitan atau berhubungan sehingga bisa seseorang itu melakukan suatu pergerakan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah, gimana Pak? Kalau misalnya satu yang bermasalah, soalnya contoh kecilnya pada kasus pulmonari ya, teman-teman belajar juga modulnya pada semester ini ya. Contoh kasus pulmonari apa teman-teman? Misalnya, jantung koroner Pak, mungkin PJB itu jantung koroner ya, ataupun jantung koroner atau PJB ya. Itu merupakan salah satu contoh kalau misalnya ada masalah pada kardiovaskularnya ya. Kalau misalnya dia mengalami PJK atau jantung koroner, kira-kira teman-teman ada perubahan gerak enggak atau perubahan pada aktivitasnya ya? Atau dia kuat Pak, mau dikasih mau diaktivitas apa aja itu biasa aja gitu. Bagaimana? Ada Pak, terutama di kecepatan dari dia berjalan dan melakukan aktivitas itu cenderung lebih lambat, bahkan kadang tuh untuk melakukan aktivitas kecil saja untuk orang normal tuh udah merasa kelelahan, ngos-ngosan, atau mungkin pusing, bisa pingsan juga Pak. Jadi ketika seseorang melakukan gerakan atau aktivitas, kardiovaskular pulmonari ya, kaitannya sama jantung, pembuluh darah, terus kita kaitkan dengan sistem pernapasan ya. Otomatis kalau seseorang bermasalah pada kardiovaskular pulmonarinya, maka ya kalau kita bergerak kita membutuhkan otot itu membutuhkan nutrisi ya, membutuhkan oksigen dan nutrisi yang disalurkan melalui pembuluh darah ya, yang kita ambil di udara melewati sistem pernapasan. Makanya kalau misalnya terjadi gangguan pada kardiovaskular pulmonarinya, secara otomatis ya, nutrisi dan kemudian oksigen yang dibutuhkan tubuh itu akan mengalami gangguan, tidak akan seperti orang yang normal, sehingga pada saat ingin melakukan aktivitas atau gerak gitu ya, maka akan mengalami keterbatasan. Dia akan cepat lelah, terus kemudian ngos-ngosan gitu ya. Nah, itulah secara langsung kenapa sistem kardiovaskular pulmonari juga sangat penting. Meskipun secara basicnya seseorang kalau untuk bergerak harus bagus ototnya, harus bagus tulangnya gitu ya, dan harus bagus persyarafannya. Tapi sistem lain sebagai pendukung juga harus bagus. Dia mempunyai muskuloskeletal yang bagus, persyaratan yang bagus, tetapi kardiovaskular pulmonarinya yang terjadi dan doktrinnya bermasalah, maka sistem gerak juga akan tidak maksimal. Inilah yang disebut dengan sistem gerak pada tubuh manusia. Sehingga ketika seseorang bergerak, maka peranan sistem ini harus bekerja secara bersamaan dan harus dalam keadaan yang prepare atau siap untuk melaksanakan tugas masing-masing gitu ya. Itu untuk bagian dari sistem gerak. Terus kemudian ada fisioterapi dan sistem gerak. Nah, fisioterapi ini sudah pasti tidak bisa dipisahkan dengan gerak atau sistem gerak ya, di mana teman-teman pelajari ya awal-awal fisioterapi itu apa sih? Pendapatan dari fisioterapi yang mana di situ berkaitan dengan memaksimalkan gerak dan fungsi tubuhnya. Makanya fisioterapi itu adalah sebuah tenaga kesehatan ya, buat tenaga kesehatan, tenaga medis yang tidak akan terlepaskan dari keterbatasan gerak seseorang.
kalau seseorang mengalami permasalahan berat, otomatis fisioterapis merupakan salah satu pilihan di antara tenaga kesehatan yang lain. Ya. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ketika kita melaksanakan suatu pemeriksaan, kemudian diagnosis dan intervensi, itu bisa saja pada saat kita melakukan pemeriksaan kita dapatkan seharusnya ini kita rujuk ke mana dulu. Misalnya kita menunjukkan ke laboratorium, ya, misalnya ke analis gitu ya, untuk mengecek keadaan hormonnya, pada tulangnya gitu ya, apakah dia ada infeksi, gula darahnya seperti apa. Nanti juga kita melakukan pemeriksaan penunjang. Terus kemudian mungkin teman-teman masih ragu gitu, apakah benar ini mengalami patah ya, atau apakah benar ini osteoartritis gitu, osteoporosis gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan ke dokter spesialis radiologi ya, atau tenaga radiologi gitu, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Sehingga apabila teman-teman melakukan pemeriksaan dan merasa masih butuh diagnosis penunjangnya atau pemeriksaan penunjangnya, maka teman-teman bisa merujuk ke tenaga kesehatan yang lain. Itu kaitannya kita sebagai seorang fisioterapis juga perlu bantuan dari tenaga kesehatan yang lain. Asesmen dan diagnosis, asesmen, pemeriksaan, terus kemudian kita melakukan diagnosis. Ketika seseorang mengalami permasalahan berat ya, dia datang ke klinik ya, atau ke rumah sakit gitu ya, maka secara langsung ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan kita lihat dulu nih di mana dia pada saat dia masuk ke dalam klinik atau ruangan fisioterapi ya. Dari inspeksi kita atau dari visual yang kita lihat, secara otomatis dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasien, maka kita akan bisa melihat atau memeriksa sebelum kita tanya-tanya dulu ya. Dia datang pincang ya, dia datang dengan pincang ya, berarti kita berspekulasi ada permasalahan pada anggota gerak bawahnya. Terus kita lihat lagi dia pincang terus cenderung memegang di sisi lututnya, berarti dia mungkin ada rasa nyeri atau permasalahan pada area lututnya. Itu semua bisa kita lihat dari problem atau sistem gerak yang bermasalah pada pasien ketika pasien baru masuk ke dalam klinik. Itu dari segi pemeriksaan awal ya. Makanya pergerakan atau sistem gerak pada fisioterapi itu sangat penting untuk dipahami sebagai bagian dari asesmen dan diagnosis. Terus kemudian setelah kita sudah punya bayangan gitu ya, diagnosis sementara atau dugaan kita, hipotesa kita dari inspeksi yang kita dapatkan, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan apa? Pemeriksaan secara secara objektif dan yang subjektif, kemudian yang objektifnya ya. Asesmen subjektif dan objektifnya. Asesmen subjektif itu yang seperti apa ya? Teman-teman tanyakan keluhan utamanya apa, sehingga dia datang ke klinik kita atau rumah sakit ya. Nah, ketika dia masuk, kita sudah punya bayangan, sudah punya hipotesa gitu ya. Terus kemudian kita tanya keluhan utamanya apa Pak? Nah, misalnya, di situ tambahan lagi kan, nyeri di bagian mana? Sakit, sakitnya di bagian mana? Di bagian lutut, apakah di bagian pergelangan kaki atau di bagian hipnya gitu ya, atau di ekstremitas atas mungkin ya. Nah, terus kemudian ketika dia bilang, misalnya dia bilang di lutut, pastikan lagi lututnya itu lutut yang sebelah mana. Nah, lutut kiri apa lutut kanan. Misalnya dia bilang lutut kanan, lokasi tepatnya di mana Pak? Apakah di lateral dari lututnya, kalau misalnya di lutut, apakah di anteriornya atau depannya, apakah di medialnya, ataupun di bagian posterior dari lutut. Penting nggak kayak gitu? Penting ya teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah tahu lokasi keluhan pasien secara
benar-benar spesifik gitu ya lokasi keluhannya, maka teman-teman akan punya bayangan kira-kira kalau dia di sebelah lateral dari lutut apa aja struktur yang ada di situ ya. Bisa saja iliotibial ya, iliotibial band atau tensor fascial latein yang mengalami permasalahan, apakah ada tegang gitu ya. Cari lagi struktur yang ada di lateral, misalnya ada meniskus lateral ya. Terus kemudian apa? Terus ligamen lateral kolateral ya, LCL-nya, ligamen lateral kolateral ya. Nah, itu adalah yang ada di area luar ya. Dari situ teman-teman akan bisa tahu kalau misalnya anterior atau depan dari lututnya apa aja di situ. Di situ ada patella, apa mungkin dia tendinitis patella ya, atau peradangan pada tendon patella, atau dia malah patellofemoral pain ya, permasalahan pada sendi patella dengan femur ya, patellofemoral pain, atau dia malah ada tightness atau spasm pada otot-otot otot-otot dari quadricepsnya. Nah, itu semua bisa teman-teman dapatkan ketika tahu persis di mana lokasinya yang spesifik. Kalau di sebelah dalam, teman-teman tinggal lihat apakah itu di meniskus medialnya, apakah di ligamen medial kolateralnya, ataupun misalnya otot-otot di area sekitar medial sini atau di pes anserinusnya. Nah, di otot pes anserinus itu biasanya pada kasus osteoartritis itu ya paling sering di area situ mengalami spasme atau tegang di pes anserinusnya. Teman-teman bisa searching ya, pes anserinus itu yang mana? Pes anserinus. Ya, tendon medial dari lutut itu paling sering mengalami spasme pada penderita osteoartritis. Nah, itu makanya sangat penting untuk mengetahui lokasi pastinya ya. Terus kemudian macam-macam lagi, terus pemeriksaan objektifnya apa, bisa digabungkan dengan apakah teman-teman mau memeriksa MMT-nya ya gitu ya, apakah teman-teman mau meriksa seberapa besar nyerinya dengan menggunakan FRS atau numeric rating scale ya. Terus kemudian apakah ada penurunan dari lingkup gerak sendinya dengan pemeriksaan gonio, atau menggunakan pemeriksaan spesifik lainnya yang mengarah kepada kondisi yang teman-teman sudah dapatkan. Itu untuk pada bagian assessment dan diagnosis. Nah, ketika sudah mendapat diagnosisnya, tinggal dilakukan intervensi atau tindakan fisioterapi. Disesuaikan, kalau dia misalnya nyerinya diakibatkan karena peradangan, maka teman-teman mungkin bisa memberikan modalitas yang sesuai ya. Misalnya diakibatkan karena peradangan, masih bengkak dan lain sebagainya, mungkin dikasih icing gitu ya. Nah, terus kemudian atau mungkin ada yang mau ngasih TENS, atau mungkin malah nyerinya diakibatkan karena adanya spasme gitu ya, maka kita rilis spasmenya atau kita stretching. Nah, jadi untuk menangani nyeri bukan hanya kita pikir TENS, enggak. Jadi TENS itu salah satu pilihan dari sekian banyak intervensi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi dari rasa nyeri pasien. Terus kemudian intervensi sesuaikan, kalau misalnya dia ada penurunan kekuatan otot tinggal ditingkatkan kekuatan ototnya dengan cara apa? Misalnya kalau masih nyeri banget, teman-teman bisa memberikan isometric exercise ya, isometric dulu ya, sekaligus untuk meningkatkan kekuatan otot, sekaligus untuk mengurangi dari rasa nyerinya, mempercepat bengkaknya turun. Nah, itu merupakan pilihan-pilihan modalitas yang bisa teman-teman sesuaikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang teman-teman dapatkan ya. Oke, terus kemudian dari assessment, diagnosis, kemudian intervensi, kita melaju ke perubahan gerak. Perubahan gerak itu otomatis tidak akan bisa terpisahkan dari postur dan gait-nya atau pola jalannya.
Untuk postur sendiri, kira-kira yang terpikirkan oleh teman-teman kalau mendengar kata postur itu apa? Bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Terus? Apa lagi? Posisi anatomisnya, Pak. Posisi anatomisnya, ya. Posisi anatomis berkaitan dengan apa itu? Kalau posisi anatomis terang. Berkaitan dengan tulangnya itu berposisi kayak gimana? Bentuk tulangnya, gitu. Oke, ada lagi? Oke, jadi untuk postur sendiri teman-teman pasti akan membayangkan terkait dengan bagaimana bentuk ya. Kita lihat dari atas sampai bawah gitu ya, bagaimana bentuk struktur anatomi, terus kemudian bagaimana bentuk dari baik itu dari vertebranya atau tulang belakangnya, terus kemudian bentuk dari anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah gitu ya, apakah dia ada protraksi, terus kemudian apakah dia kyphosis, lordosis, atau malah dia flat back ya, di flat back, terus kemudian apakah dia sway back atau dia misalnya ada scoliosis, terus kemudian pada bagian kaki apakah dia cenderung valgus ya atau kaki X ataupun dia varus atau kaki O gitu. Itu yang akan teman-teman perhatikan ketika kita berbicara terkait dengan postur ya atau bentuk tubuh seseorang ya. Baik itu posturnya tinggi atau posturnya pendek gitu ya. Apakah dia kurus ataupun gemuk ya, itu adalah merupakan hal-hal yang akan terbayang di teman-teman ketika berbicara terkait dengan postur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar yang paling sebelah kiri itu ada gambar kurvatur atau kurva dari vertebrae tulang belakang yang normal. Jadi teman-teman rupanya tulang belakang kita itu yang normal tidak berbentuk lurus saja gitu ya, dari cervical sampai dengan sakral dan koksidial tidak lurus-lurus saja, tapi ada kurvanya atau secara normal memang ada lekukan-lekukannya gitu ya. Teman-teman perhatikan di bagian cervical itu akan dia cenderung lebih ke arah lordosis atau ke belakang gitu ya. Cervical itu ke arah lordosis, terus kemudian torakal itu ke arah kyphosis ya, agak sedikit ke depan, terus kemudian lumbal ke arah lordosis lagi ya, ke belakang, terus kemudian sakral dan koksidial itu kembali lagi ke bentuk kyphosis atau membungkuk ya, ke depan. Nah, ini adalah bentuk kurva normal dari vertebrae seseorang atau vertebrae kita ya. Nah, ini juga di sampingnya teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Jadi ada gambar seorang yang posturnya normal, kemudian dia lordosis ya. Lah, itu kan memang seperti itu, Pak. Memang cekung di bagian tengah-tengah sini. Katanya memang cekung secara normalnya. Iya, jadi di lumbal itu memang pada penderita lordosis, lumbal kita secara normal memang lordosis ya. Tapi pada orang lordosis itu dia terlalu berlebihan gitu ya. Teman-teman bisa melihat mungkin di sekitar ada yang lumbalnya terlalu hiper atau hiperlordosis ya, terlalu ke belakang. Itulah yang disebut dengan lordosis gitu. Terus kemudian kyphosis. Nah ya, pada bagian torakal secara normal memang kita bentuknya ke arah kyphosis. Tapi kalau penderita kyphosis, dia torakalnya hiperkyphosis atau terlalu membungkuk ya. Flat back yang harusnya ada kurvanya malah dia lurus gitu ya, tanpa ada bentuk, akan disebut dengan flat back. Terus kemudian sway back. Sway back ini adalah penggabungan antara lordosis, hiperlordosis pada lumbal dan hiperkyphosis pada torakal.
Jadi dia gabung ya, lordosis sekalian liposis pada torakalnya, itu disebut dengan swayback. Terus kemudian ada skoliosis, yaitu bentuk kurva vertebra yang malah mengarah ke lateral ya, samping gitu ya. Bahkan ada yang parah itu disertai dengan rotasi. Jadi miring kurvanya itu ke samping, terus kemudian ada rotasi pada vertebranya. Nah, sehingga pada penderita skoliosis itu biasanya dibarengi dengan rasa nyeri akibat spasme dari otot-otot yang mengalami pemendekan gitu ya. Terus kemudian adanya sesak. Nah, sesak akibat dari posisi kostanya atau tulang torakalnya, yang di situ juga ada rusuk ya yang menyatu gitu, yang mengakibatkan adanya penurunan dari ekspansi torak, sehingga dia mengalami permasalahan penurunan pada gitu ya. Pernapasannya juga mengalami masalah, sesak kadang-kadang. Nah, terus kemudian di sampingnya ini ada postur atau bentuk ketika seorang itu duduk. Nah, kira-kira yang bermasalah yang mana itu? Yang duduk yang gambarnya merah nih, titik merah. Titik merah. Nah, ada lagi yang berpendapat yang bermasalah, kira-kira yang mana itu? Sama Pak, merah. Merah. Si ini siapa namanya yang cowok? Ini siapa, kenapa ini Pak? Jadi ini kurang bagus ya siapa? Oke, Teguh kira-kira yang bermasalah yang mana Teguh? Teguh? Teguh kemana ya? Ya Kak. Yang bermasalah kira-kira mana Teguh? Yang di mana maksudnya Pak? Itu yang duduk itu. Di pada vertebranya. Pada vertebranya yang duduk, yang hijau itu apa yang merah itu? Yang merah Pak. Yang merah ya. Oke, untuk permasalahan postur ketika tidak duduk sebenarnya banyak faktor teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya fokus ke bentuknya saja, ya, saya pernah membaca jurnal terkait dengan postur ketika seseorang duduk gitu ya. Nah, ketika seseorang duduk sebenarnya mau posisinya apa saja itu terserah teman-teman, senyaman yang teman-teman mau gitu ya. Jadi senyaman yang teman-teman mau bentuknya seperti apa, apakah mau membungkuk atau mau tegak gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka saran membungkuk gitu ya, kalau kita juga paksakan ke arah tegak juga kadang-kadang cenderung kurang nyaman juga gitu ya. Ternyata yang mengalami permasalahan itu adalah bukan cuma hanya dari segi posturnya atau posisi dia duduk, tapi timingnya teman-teman, waktunya ya. Kalau terlalu lama dengan posisi statis, maka tubuh itu akan cenderung secara terus-menerus dan posisi diam, maka tubuh akan lebih capek gitu ya, akan lebih bisa terjadi injuri atau cedera pada strukturnya, baik itu tulang ataupun pada otot-otot di area sekitar punggung gitu. Makanya setiap kita duduk lama gitu ya, kayak misalnya 1 jam pelajaran, 2 jam gitu, 2 jam sekali itu disarankan untuk teman-teman beranjak dari tempat duduk, terus kemudian melakukan peregangan-peregangan kecil ya, melakukan stretching ataupun berjalan di area sekitar kos gitu ya, atau area sekitar ruangan. Itu adalah salah satu cara untuk
menghindari efek dari duduk yang lama, duduk yang terlalu lama. Jadi terserah teman-teman mau duduk dengan bentuk apa, mau membungkuk ataupun tegak, tapi 2 jam sekali harus diselingi dengan peregangan kecil dan jalan-jalan di area sekitar tempatnya tempatnya bekerja, misalnya itu tempatnya belajar. Oke, selanjutnya nah ini terkait dengan gait atau pola jalan. Ini kayaknya tidak perlu saya jelaskan lagi karena teman-teman sudah pasti sangat paham terkait dengan pola jalan sama seperti yang kita setelkan kemarin ya. Situ ada fase stand dan fase swingnya, terus presentasinya teman-teman sudah tahu 60-40 gitu ya. Gerakan pada stand ada apa saja, pada swing ada apa saja, sehingga membentuk sebuah gait cycle atau siklus berjalan. Oke, selanjutnya. Oke, yang ini ya, perkembangan dan perubahan sistem gerak pada lansia atau geriatri. Nah, perkembangan atau perubahan gerak pada kondisi degeneratif pada lansia ataupun pada kasus-kasus geriatri itu tidak akan terlepas dari proses penuaan dan kondisi degeneratif. Lanjutkan. Oke, teori proses penuaan ya. Teori proses penuaan, teori biologis modern gitu ya, membagi dua kategori utama dalam teori dari proses penuaan, di mana di sini ada teori terprogram atau program teoris dan teori kerusakan atau kesalahan, damage or error teoris. Di mana teori terprogram di sini teman-teman bisa pahami bahwa setiap manusia atau setiap orang itu adalah punya timeline atau waktu masing-masing gitu ya terkait dengan strukturnya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sudah ada waktunya masing-masing. Ya, apakah ototnya ada usia sekian, ototnya sudah mulai penurunan massa, terus kemudian tulangnya mengalami penurunan kepadatan, gitu ya. Terus kemudian hormon-hormonnya sudah mulai ada yang menurun produksinya, gitu ya. Itu merupakan teori terprogram yang memang dari sananya sudah di-setel atau diatur, gitu ya. Punya jadwalnya masing-masing. Nah, itu disebut dengan teori terprogram. Kalau teori kerusakan atau kesalahan itu adalah bisa diakibatkan karena pengaruh karena pengaruh dari tenggorokan saya gatal ya. Oke. Jadi berkaitan dengan teori kerusakan atau kesalahan, jadi itu bisa diakibatkan karena lingkungan sekitar ya. Baik itu bisa karena aktivitas sehari-hari atau pekerjaannya ya.
mungkin cenderung pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya, sehingga strukturnya itu akan lebih mudah mengalami keausan atau kerusakan. Bisa juga diakibatkan karena adanya paparan radiasi gitu ya. Bisa juga diakibatkan karena lifestyle-nya atau gaya hidupnya. Gaya hidupnya sering makan makanan yang junk food, terus kemudian mungkin ada yang merokok atau mengkonsumsi alkohol gitu ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap mempercepat dari proses penuaan kaitannya dengan teori kerusakan dan kesalahan. Adalah teori-teori yang bisa kita temukan ketika kita membahas terkait dengan proses penuaan seseorang. Oke. Selanjutnya, ini yang tadi saya jelaskan. Itu untuk bagian teori terprogramnya, itu bisa ada program longevity, teori endokrin, teori imunologi gitu ya. Kalau teori endokrin berkaitan dengan hormon ya. Pada seorang ada yang disebut dengan hormon pertumbuhan atau human growth hormone ya, yang akan semakin berkurang ketika seseorang itu pada usia-usia tertentu ya. Semakin dewasa, HGH-nya atau human growth hormone-nya itu akan semakin menurun. Terus kemudian ada hormon estrogen, progesteron gitu ya, yang biasanya akan mengalami penurunan ketika seseorang itu masuk ke fase menopause. Terus kemudian ada teori imunologi, di mana teori imunologi ini berkaitan dengan daya tahan tubuh atau imunitas ya. Semakin tua seseorang, maka imunitasnya akan semakin turun ya, akan semakin rentan terpapar oleh infeksi, baik itu virus, bakteri ataupun patogen yang lain. Makanya misalnya pada kasus corona kemarin gitu ya, lansia merupakan kategori yang sangat berbahaya gitu ya, karena bisa saja kita yang sehat atau usia muda seperti ini yang membawa gitu, tapi kita tidak sadar. Nah, ketika terpapar ke lansia yang memang secara teori imunologinya atau imunitasnya menurun, maka dia akan cenderung lebih parah atau lebih bergejala gitu pada saat terpapar oleh virus corona. Misalnya salah satu contohnya itu ya. Terus selanjutnya teori kerusakan atau kesalahan, ada teori keausan, teori Koslum ya, teori radikal bebas gitu ya, dan teori lanjut kehidupan. Teman-teman bisa baca. Lanjut. Problem pada lansia atau masalah-masalah yang mungkin akan sering kita temui pada kondisi-kondisi degeneratif atau lansia. Ini ada diabetes, ya, obesitas, resiko jatuh, cardiovascular disease, osteoporosis, cancer, demensia, dan osteoartritis. Inilah kondisi-kondisi yang menghantui atau yang akan sering dialami oleh orang-orang seiring dengan bertambahnya usia, ya. Problem degeneratif. Nah, kita akan bahas terkait dengan osteoartritis, osteoporosis, dan satunya adalah neurodegeneratif pada kasus Parkinson disease. Selanjutnya, peran fisioterapi pada lansia atau geriatri. Peran fisioterapi pada kondisi lansia itu kita bisa masuk pada tahap paling rendah pada saat kita melakukan suatu pelayanan, yaitu di tahap promosi dan preventif, promosi dan pencegahan. Kenapa? Karena kita sudah tahu gitu ya, kalau kondisi lansia itu sangat mudah, sangat banyak problem yang terjadi pada lansia, sehingga
sebelum itu terjadi, maka teman-teman bisa masuk ke bagian promosi dan preventifnya. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman bisa melakukan kegiatan, misalnya melakukan penyuluhan, ya, melakukan penyuluhan atau sosialisasi di tingkat RT, terus kemudian RW maupun pada satu desa gitu ya. Teman-teman kumpulkan, bisa koordinasi dengan tokoh masyarakat atau perangkat desa, terus kemudian baru teman-teman membuat sebuah penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dengan misalnya mengambil apa, misalnya kasus-kasus metabolic syndrome, ya, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas gitu ya, kolesterolnya seperti apa ya, itu teman-teman bisa masuk ke situ untuk melakukan sosialisasi atau promosi berupa mungkin pengetahuan umum saja terkait dengan makanan-makanan apa saja yang boleh ya, atau yang bisa untuk dikonsumsi pada penderita hipertensi, kemudian diabetes, atau bahkan makanan-makanan apa saja yang harus dihindari gitu ya. Itu bisa masuk ke situ. Terus bisa ditambahkan dengan exercise atau senam-senam ya. Senam diabetes, senam hipertensi, senam osteoporosis. Nah, teman-teman bisa memasukkan pada saat melakukan promosi dan preventif di desa-desa ya. Terus kemudian merawat kondisi tertentu, rehabilitasi dan palliative care. Ada yang sudah pernah dengar palliative care enggak? Belum, Bapak. Pernah ya? Belum. Palliative care ini merupakan perawatan yang memang kondisi tersebut sudah tidak akan bisa sembuh lagi gitu. Sudah tidak akan bisa sembuh lagi atau tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini misalnya pada apa? Misalnya cancer gitu ya. Ataupun mungkin kondisi-kondisi seperti cancer tadi, terus diabetes ataupun hipertensi yang mungkin harus ketergantungan obat ya secara terus-menerus untuk menghindari gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi gitu. Nah itu, tapi kalau misalnya palliative care ini lebih memang benar-benar ya, kalau misalnya hipertensi itu kan masih ada ini ya, mengkonsumsi obat terus dengan pola hidup yang bagus itu masih bisa terkontrol. Tapi kalau misalnya kondisinya cancer ya, yang sudah stadium akhir, yang memang kan ada tuh yang biasa prognosis dokternya mungkin usianya akan tinggal beberapa bulan lagi gitu kan. Itu merupakan kondisi-kondisi memang yang palliative care. Nah, yang diperhatikan pada palliative care ini bukan hanya dari segi fisiknya, tapi juga kita lihat dari segi psikologis dan spiritualnya. Ada tiga aspek yang kita lihat, yaitu dari segi fisiknya seperti apa, terus kemudian psikologisnya atau kejiwaannya, terus kemudian berkaitan dengan spiritual atau keagamaan. Kalau orang yang mengalami kondisi yang seperti cancer stadium akhir gitu kan, maka dia akan berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, karena dia merasa kalau umurnya tidak akan lama lagi, makanya dia akan meningkatkan ibadahnya. Nah, pada kondisi palliative care itu termasuk di dalamnya itu, jadi ibadahnya, sholatnya gitu ya,
itu diperhatikan. Merupakan perawatan-perawatan pada palliative care. Nah, kita juga salah satu yang bisa masuk ke palliative care ini ya, berkaitan dengan peningkatan dari kualitas hidupnya. Ya. Kita bisa memberikan exercise ringan yang setidaknya dia bisa mandiri atau bisa lebih kuat untuk menghadapi dari sisa hidupnya atau sisa umurnya gitu. Itu untuk palliative care. Ya, terus kemudian treatment individu, inpatient dan komunitas ya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang dibentuk di lansia-lansia itu ya. Sesama penderita ya. Apalagi kalau misalnya di rumahnya itu tidak ada teman ngobrol ya. Pasangan hidupnya misalnya sudah meninggal duluan ya. Mungkin kalau dulu waktu istri atau suaminya masih hidup ada teman bicara gitu ya, ada yang merawat ya, saling merawat gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya sudah meninggal, maka cenderung orang tua itu biasanya kan mencari teman ngobrolnya, sehingga kebanyakan itu akan membentuk sebuah komunitas-komunitas. Apalagi ditambah dengan misalnya dia ada hipertensi atau ada diabetes, maka mereka membentuk komunitas-komunitas yang ada riwayat atau penyakit diabetesnya, sehingga sebagai tempat ngobrol dan juga mereka bisa melakukan latihan atau senam bersama. Kita juga bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas yang dibentuk di dalam sebuah masyarakat. Itu adalah peran seorang fisioterapis di kondisi atau pada kondisi lansia ya. Selanjutnya kita masuk ke kasusnya. Tadi untuk kondisi degeneratifnya itu apa? Degeneratifnya itu pengertiannya itu terjadinya suatu kondisi di mana fungsi atau struktur jaringan organ yang terkena itu akan berubah ya, terjadi perubahan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu seiring dan bertambahnya usia. Sini kita akan bahas osteoartritis, osteoporosis dan Parkinson. Lanjut. Ya. Persendian atau artritis ya, pada persendian yang terjadi dalam waktu yang lama ya, makanya disebut dengan kondisi yang kronis. Untuk kondisi osteoartritis ini bisa saja menyerang seluruh persendian. Mau sendi mana aja itu bisa terjadi peradangan gitu ya, atau artritis. Tapi yang paling sering akan teman-teman temui itu adalah pada kondisi osteoartritis pada knee-nya atau lututnya, osteoartritis pada hip-nya atau pinggangnya, dan osteoartritis pada bagian dari vertebranya atau tulang belakang gitu ya. Itu yang paling sering mengalami osteoartritis. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya adalah usia, jenis kelamin, yaitu jenis kelamin perempuan, obesitas, faktor anatomis, kelemahan otot, dan cedera sendi. Bisa disebabkan karena pekerjaan ataupun karena aktivitas olahraga ya, banyak gitu. Itu untuk faktor resikonya. Terus kemudian karakteristik dan clinical presentation, tanda dan gejalanya gitu ya. Tanda dan gejalanya ada pain atau rasa nyeri, terus kemudian limitation in movement atau penurunan dari range of motion-nya, sound ini adalah suara gitu ya, ada bunyi krepitasi di area yang mengalami osteoartritis, terus kemudian ada mid swelling around joint ya.
Swelling berarti pembengkakan, ada bengkak gitu ya di area sekitar dari persendiannya. Ini merupakan tanda dan gejala yang sering kita temui pada orang yang mengalami osteoartritis. Oke, selanjutnya ini diagnostik prosedurnya. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita tidak lakukan pemeriksaan radiologi, ya, bukan pemeriksaan ronsen, maka kita bisa mendiagnosis seorang itu atau tidak? Bisa nggak kira-kira teman-teman? Tanpa ada pemeriksaan radiologi bisa nggak kita diagnosis kalau orang itu atau enggak? Mungkin dengan asesmen yang komunikasi tanya jawab itu kita tanyakan letaknya di mana, sakitnya seperti apa mungkin bisa, tapi itu tidak tidak pasti atau tidak, pokoknya enggak itu harus didasarkan dengan ini hasil ronsen baru bisa mendiagnosis dengan pasti. Berarti kita tidak bisa mendiagnosis gitu tanpa ada bantuan atau tanpa ada bantuan radiografi gitu. Bisa tapi kurang kuat Pak, itu mungkin. Bagaimana? Iya Pak, bisa. Tapi bisa kurang ya? kuat. Tapi kurang kuat gitu. Oke. Jadi untuk kondisi osteoartritis ya, selain dari pemeriksaan radiografi, namanya saja pemeriksaan penunjang gitu ya. Tidak apa-apa sebenarnya. Karena penunjang, kalau orangnya tidak mampu, uangnya tidak ada, ya masa kita paksakan buat, kan bapak atau ibu harus ronsen dulu biar saya bisa pastikan mau apa gitu. Enggak gitu juga ya, tapi kita punya ya dari tanda dan gejala yang sudah ada tadi, ya, tanda dan gejala yang sudah ada tadi, baik itu rasa nyeri, terus dengan penurunan dari input gerak sendinya, adanya krepitasi, terus kemudian adanya nyeri ya pada saat dilakukan pergerakan ya. Jadi pada saat dia mau bergerak itu sangat nyeri dan sangat susah untuk dilakukan pergerakan di area persendian itu merupakan ciri-ciri ya. Apalagi disertai dengan morning stiffness ya, kekakuan pada pagi hari. Setelah istirahat satu malam ya, bangun tidur pagi-paginya itu susah lagi untuk digerakkan gitu ya, rasa nyeri ketika digerakkan. Tapi kalau dia sudah mulai kering atau dia sudah beraktivitas berapa lama, maka dia sudah mulai nyaman lagi. Itu adalah disebut dengan morning stiffness. Itu ciri-ciri yang biasanya terjadi ketika persendian itu mengalami osteoartritis ya. Jadi tanpa ronsen pun kita sebenarnya bisa ini OA. Cumanya di sini adalah kalau misalnya dia OA grade 1 atau grade 2 itu sangat sulit kita bedakan apakah dia grade 1 atau grade 2 ya. Tapi kalau sudah mulai ke grade 3, grade 4 itu bisa kita lihat teman-teman. Pada penderita grade OA grade 3 dan grade 4 secara posturnya teman-teman akan melihat mungkin dia dulu mudanya tulangnya itu bagus juga ketika teman-teman kalau berdiri antara tulang femur dan tulang tibia-nya itu kan bagus ya. Tapi kalau pada penderita OA grade 3 dan grade 4 teman-teman akan melihat dia akan cenderung banyak itu yang ke arah valgus ya. Terjadi perubahan bentuk atau deformitas pada area lututnya, dia cenderung ke arah varus atau ke arah luar, kakinya kaki O ya, berbentuk O gitu ya. Itu diakibatkan karena apa? Karena celah sendinya itu menyempit. Nah, coba perhatikan teman-teman pada OA grade 3 dan grade 4. Kalau dia sudah kayak gitu bentukannya di dalam, di luar itu akan kelihatan ketika dia berdiri. Akan cenderung ke arah kaki O ataupun ke arah varus ya. Coba teman-teman bisa searching di komputernya masing-masing gitu ya. Kalau ini OA lutut varus ya, misalnya dia bentuknya ke arah varus. Nah, ada nggak kira-kira keluar? Saya juga belum tes. Harusnya ada ya. Nah, itu ada itu. Nah, bentuknya pada OA grade atas itu akan seperti ini terlihat teman-teman di rumah sakit ataupun di
apa namanya, di lahan gitu ya. Kita coba untuk arahkan ke, bisa diputar nggak kamera ya kalau ini? Bisa ya kayaknya. Mana posisinya? Bisa kan ya kalau di HP diputar ya kameranya? Bisa harusnya. Dari mana ya posisinya? Ini kayak. Hah? Udah belum? Tadi ke ini ya. Nah, coba perhatikan. Kalau pasien datang, terus kemudian teman-teman melihat posisinya seperti ini. Di tanpa ronsen, kalau sudah bentuknya deformitas atau mengalami perubahan bentuk seperti ini udah grade 2 ke atas ini. Nah, dia yang harusnya lurus ya. Sekarang mengalami perubahan ke arah varus atau berbentuk koi. Ini pada salah satu kaki, tapi kalau saya lihat juga sudah ada perubahan di kaki yang sebelah kanannya ya, yang satunya. Sebentar, yang bagian kiri ya. Yang bagian kanan itu yang paling parah, sehingga nanti karena dia rasa nyeri gitu ya, rasa nyeri yang luar biasa pada kaki kanannya yang awalnya OA ini, maka dia akan teorinya seperti antalgid gait. Jadi nanti dia akan menggunakan banyak di sisi yang sebelah kiri akhirnya. Dan akhirnya yang awalnya sebelah kiri yang dianggap normal, itu perlahan-lahan dia akan, karena bebannya lebih banyak ke arah sana, maka perlahan-lahan dia juga akan mengalami OA. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman kalau suruh periksa ya, krepitasi itu yang seperti apa? Krepitasi itu ketika teman-teman suruh bisa dalam posisi duduk, ongkang-ongkang di pinggir bed, ataupun tiduran gitu ya, teman-teman pegang di atas dari lututnya ya, pegang di atas lututnya, terus suruh dia melakukan gerakan fleksi ekstensi pada lututnya ya, kalau pada kasus OA lutut, maka teman-teman akan merasakan itu krepitasi itu yang seperti apa, akan terasa di tangan teman-teman gitu ya. Itu disebut dengan krepitasi. Menimbulkan, kadang kita sampai terdengar, kadang juga bisa sangat dirasakan dengan cara mempalpasi atau memegang di atas lututnya sambil disuruh untuk melakukan gerakan fleksi ekstensi. Itu yang dimaksud dengan deformitas atau perubahan bentuk ya, perubahan postur pada kakinya ya. Oke. Terus kemudian ini ya, kalau misalnya teman-teman mau memastikan lagi yang punya uang ya, oke Pak, saya siap untuk di ronsen ya, udah silahkan di ronsen. Ini menurut Kjellgren ada pembagiannya, jadi dilihat dari osteofit yang muncul, terus kemudian dilihat dari celah sendinya, celah antar sendinya gitu ya, maka dibagilah beberapa grade, OA grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Kalau misalnya teman-teman di grade 1 dan grade 2, mungkin itu akan masih bisa maksimal untuk konservatif atau tindakan fisioterapinya. Tapi kalau misalnya sudah grade 3 dan grade 4, itu kebanyakan, maka kita akan butuh bantuan dengan dokter ortopednya atau yang akan melakukan operasi gitu ya, operasi pergantian dari sendi lututnya ya. Saya akan tunjukkan lagi, nonton saya enak ya kalian ya. Kalau kelompok-kelompok yang lain kemarin saya nggak kepikiran mencarikan di internet, terus saya arahkan kameranya gitu. Kita lihat orang yang melakukan pergantian sendi pada lututnya, pergantian sendi lutut. Sendi lutut ya. Kita lihat. Nah, bentuknya kan seperti ini teman-teman. Ini sangat banyak kondisinya saya sakit. Bagi saya dulu praktek profesinya itu di RSO ya, rumah sakit khusus ortopedi tulang gitu ya.
Oke, ini setelah proses pergantian, setelah proses pergantiannya, ini ronsennya yang ini sudah diganti ya. Jadi antara tulang femur, ini distal femur dan proksimal dari tibianya itu diganti dengan bahannya saya kurang paham ini ya bahannya. Dokter ortoped mungkin yang tahu. Ini bahannya ya kalau kita lihat kayak metal gitu ini, tapi nggak tahu juga ya, mungkin kan yang nggak bisa karatan ya, bahan apa ya gitu ya. Ini bentuknya ronsennya akan seperti ini setelah dilakukan pergantian, model ininya yang ini. Terus kemudian ini yang diganti tadi akibat dari sudah terjadi osteoartritis. Lututnya rusak, terus diberikan sendi buatan, model ronsennya akan seperti ini. Inilah tugas kita ya, sebelum dilakukan tindakan, yang misalnya dia OA grade 3 dan grade 4, kita lakukan tindakan fisioterapi dulu. Untuk apa? Jadi untuk memberikan kekuatan ya, lututnya kita kuatkan terlebih dahulu. Terus kemudian kita, kalau misalnya ada yang spasme tadi atau yang mengalami pemendekan, kita stretching. Terus kemudian preoperatif dioperasi mulai dari hari 0 ya. Pasca operasi itu kita lakukan intervensi fisioterapi sampai dengan beberapa bulan kemudian itu hasilnya akan lebih maksimal daripada yang cuma langsung operasi tanpa melakukan tindakan fisioterapi terlebih dahulu. Ya, itu teman-teman. Jadi bersyukurlah menjadi seorang fisioterapis, karena kalau teman-teman sudah bilang itu akan melihat gitu ya, seberapa besar tenaga kebutuhan pasien itu terhadap fisioterapis kaitan dengan gerak dan fungsi. Itu ya, ini untuk tindakan-tindakannya. Dia mengalami penurunan kekuatan otot tinggal ditingkatkan, dia mengalami penurunan ROM atau fleksibilitas menurun, ditingkatkan fleksibilitasnya. Ada rasa nyeri dan bengkak, kita kurangi nyeri dan bengkaknya. Itu adalah tindakan-tindakan fisioterapi yang bisa kita berikan pada kondisi osteoartritis dari grade 1, 2, 3, dan 4 ya. Selanjutnya gabungan ya. Saya mau cek dulu nih, akibat sama badere itu berubah jadi sakral kolokan ya. Oh ya, ada orangnya ya. Muhammad Ilyas entah kemana nih ya. Hadir Pak, ada Pak. Mana kamu? Kelihatan. Siapa ya? Siapa? Loh, apa nggak ada? Ada Pak. Ada ya? Lagi Pak. Jaringan Pak. Ya, untuk osteoartritis karena osteoporosis ya.
mungkin sudah pernah dengar ya ini ya, sering di TV-TV itu ada iklan-iklan ya yang berkaitan dengan meningkatkan kepadatan tulang ya, dan minum apa, mungkin minum online kah atau apa ya. Sering dan bertambahnya usia, maka penurunan kepadatan tulang atau mineral tulang itu akan semakin kurang atau semakin rendah gitu ya. Yang akhirnya pasien-pasien dengan osteoporosis ini akan cenderung mudah untuk patah ya, ketika misalnya jatuh gitu ya, itu akan sangat mudah terjadi fraktur atau patah. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya adalah usia lanjut lebih daripada 50. Ini sekarang wanita lagi gitu ya. Atau Asia, faktor genetik, faktor tubuh kurus atau bertubuh kecil ya. Misalnya berat badannya kurang dari 127 pon atau 57,6 kilo ya. Ini tergantung lagi gitu ya. Kalau dari sononya kurus gitu ya, kita tidak bisa bilang juga kepadatan tulangnya lebih ini. Tapi memang kalau orang yang kurus dan orang yang gemuk gitu kan, tentu saja gemuk atau besar di sini tubuhnya bukan lemak ya, itu akan struktur tulangnya itu lebih besar pastinya daripada orang-orang yang tubuhnya kurus ya. Terus kemudian penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat berefek atau efek samping penggunaan jangka panjangnya itu adalah terjadi penurunan dari kepadatan tulangnya. Kondisi-kondisi ini biasanya pada kondisi kayak lupus ya. Lupus itu saya sering juga menemukan ya beberapa pasien di rumah sakit yang awalnya lupus dan akhirnya dia mengalami osteoartritis. Terus kemudian juga sangat rawan patah ya. Kemarin patah ya, yang patah ya. Di sininya humerusnya, di sini juga patah. Itu akibat mengonsumsi obat-obatan itu terus ya. Kalau pada penderita lupus itu kan sudah ketergantungan. Jadi dia harus mengonsumsi obat itu secara terus-menerus. Sehingga dari efek obat-obat itu mengakibatkan adanya penurunan pada kualitas kepadatan dari tulang-tulangnya gitu. Ini obat-obatnya ada di situ ya. Terus selanjutnya menopause ini keadaan pasien menopause, fisik dan mobilisasi, kekurangan kalsium atau vitamin D, penggunaan alkohol dan tembakau, defisiensi androgen dan estrogen ya. Inilah penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan seseorang itu resikonya tinggi untuk menderita osteoporosis. Di sini ada ketidakaktifan fisik dan imobilisasi ya. Saya garisin yang bagian ini. Lah kenapa ini yang penting ya untuk diketahui ya? Karena rata-rata kalau orang yang tidak paham itu, kalau dia sudah mengalami osteoporosis ya atau penurunan kepadatan tulang, dia malah akan cenderung bapak tidur aja, tidak usah banyak beraktivitas gitu ya, istirahat saja di atas tempat tidur karena osteoporosis takut nanti patah gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Rupanya menurut jurnal itu ketika seseorang tidak aktif secara fisik ya, jadi cenderung kerjanya adalah tiduran saja gitu ya, posisinya tidur baring-baring santai, tidak ada tekanan di tulangnya. Nah, kalau kita berdiri itu kan tulang-tulang otomatis ada tekanan gitu ya di antar tulang. Nah, kalau tidak kita cenderung tiduran saja atau tidak aktif atau imobilisasi gitu ya, maka rupanya kepadatan tulang itu akan semakin cepat atau akan mengalami penurunan dari kepadatan tulang. Terbukti ya pada kondisi-kondisi yang bed rest atau tiduran lama ya, kondisi lumpuh seperti itu ya, karena dia posisinya tidak bisa untuk menapa atau menumpu berat badan, maka akan semakin cepat dia mengalami osteoporosis atau porosis ya.
Jadi makanya kalau teman-teman punya pasien yang osteoporosis, jangan dilarang untuk melakukan aktivitas, tapi diberikan pengertian. Aktivitas yang dilakukan itu jangan yang terlalu berat ya. Rutin melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya diatur. Aktivitasnya lebih ke arah yang low impact atau low intensity ya. Senam-senam pada penderita osteoporosis pun ada. Apakah itu berbahaya, Pak? Tentu saja tidak ya. Senam pada penderita osteoporosis itu akan lebih ke arah yang low impact. Jadi dia gerakan-gerakannya yang pelan ya. Terus kemudian apa intervensi fisioterapi yang bisa kita berikan? Intervensi fisioterapi yang kita berikan adalah weight bearing exercise ya. Latihan menumpu berat badan. Ini tadi ya. Latihan menumpu berat badan, baik itu latihan pelan-pelan naik turun tangga gitu ya. Latihan naik turun tangga, terus kemudian latihan lari-lari kecil, terus kemudian jalan-jalan pagi gitu ya. Ada orang-orang kasus lansia jalan santai di taman gitu ya. Itu juga merupakan latihan, salah satu contoh latihan weight bearing. Di simple. Latihan weight bearing itu simple gitu ya. Naik turun tangga, jogging atau lari-lari kecil, terus kemudian jalan-jalan santai. Itu merupakan contoh latihan dari weight bearing exercise. Flexibility dan strengthening exercise tentu saja ya. Tentu saja latihan-latihan yang kita berikan adalah yang tidak terlalu membebani ya. Kita tahu di osteoporosis malah kita kasihkan beban yang sangat berat. Tidak usah gitu ya. Bebannya yang ringan-ringan saja untuk melatih strengthening atau penguatannya. Jangan yang langsung berat gitu ya. Malah bukannya kita intervensi buat strengthening, malah kita buat dia patah. Tetap disesuaikan ya teman-teman. Terus kemudian postural exercise, balance exercise ya. Atau latihan keseimbangan ya. Kenapa perlu? Karena kita takut ya, kalau misalnya pasien osteoporosis itu jatuh kan rawan patah. Makanya kita latih keseimbangannya supaya resiko jatuhnya itu juga menurun. Sehingga tidak ada patah terjadi akibat dia jatuh. Gitu ya. Kita mengurangi resiko jatuhnya dia itu tadi. Dan kita latih dengan latihan keseimbangan. Kemudian edukasinya apa? Misalnya berjemur ya, terus mengonsumsi vitamin D ya, baik itu mungkin dalam berupa obat atau suplemen ataupun dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang banyak mengandung vitamin D ya, atau vitamin D dan kalsium. Nah, edukasi yang bisa kita berikan ya. Terus kemudian terus kemudian Parkinson disease atau penyakit Parkinson, dimana ini merupakan gangguan neurodegeneratif ya, neurodegeneratif atau perubahan struktur dan fungsi dari neuron atau persyarafannya ya. Nah, sini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya lebih ke arah bradykinesia, terus kemudian ada rigiditas, terdapat resting tremor ya, pergerakannya lambat ya. Itulah ciri-ciri dari Parkinson. Terus kemudian di sini disebabkan karena apa? Kemarin sudah kita pelajari ya. Adanya degeneratif atau kerusakan sel-sel saraf ya. Kaitannya pada area substansia nigra yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi dari dopamin atau mengalami defisit dopamin gitu ya, yang bertindak sebagai neurotransmitter atau yang mengirimkan pesan ke sistem-sistem lain. Sehingga kalau misalnya neurotransmitter atau dopaminnya berkurang, maka pesan yang akan disampaikan ke sistem lain, baik itu ke otot gitu ya, ke sistem muskuloskeletal, itu akan mengalami gangguan. Teman-teman mengirim pesan ya lewat WA, tapi HP-nya bagus
HP-nya bagus tapi jaringannya rusak gitu ya, maka otomatis bisa jadi pesannya lama masuk ya, pesannya jadi lama masuk atau pesannya tidak masuk sama sekali gitu ya. Itu adalah kondisi ketika seorang mengalami defisit pada dopaminnya, kita ibaratkan seperti itu. Nah, sehingga motoriknya atau pergerakannya itu cenderung lambat. Oke, terus kemudian apa saja yang bisa kita lakukan pada Parkinson ini? Ya, manajemennya apa? Oke, bawah. Ini ya, manajemen fisioterapi, menjaga dan meningkatkan fungsi dan kemandirian, strategi latihan untuk meningkatkan mobilitas, perbaiki pola gerak dan postur, memaksimalkan kekuatan otot dan fleksibilitas sendi, meningkatkan keseimbangan, meminimalkan resiko jatuh, mempertahankan pola pernapasan yang baik dan efektif, terus kemudian memberikan edukasi ya. Karena posisi pada penderita Parkinson cenderung hipofisis atau membungkuk, maka ya kalau teman-teman pelajari kan di area sekitar sini juga ada otot-otot bantu pernapasan. Ada apa? Otot sternocleidomastoideus, ada scalene, ada upper trapezius gitu ya, pectoralis. Nah, ketika seseorang membungkuk gitu ya, maka otot-otot bantu pernapasan ini akan cenderung spasme gitu ya, spasme atau menegang ya. Akibatnya kalau dia sering membungkuk, maka ekspansi toraknya ya akan mengalami penurunan dari ekspansi toraknya, sehingga akan juga bisa mengalami permasalahan pada pernapasannya ya, atau kardiovaskular pulmonarinya ya. Nah, maka dari itu kita juga penting untuk mempertahankan dari pola nafasnya ya. Kita ajarkan dia breathing exercise gitu ya, bagaimana cara mengatur nafasnya biar lebih stabil gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya posisinya seperti itu terus menerus, kita menutup kemungkinan adanya penumpukan dari sputum atau mukus di saluran pernapasannya, maka juga bisa kita latih dengan batu efektif ya. Batu efektif itu yang seperti apa latihannya? Batu efektif. Yang tarik nafas dulu panjang, kontrol breathing dulu 2 kali, kemudian yang tarik nafas sekali, yang ketiga itu tarik nafas kemudian dikeluarkan dengan batuk 2 kali. Dan batu efektif ya, jadi kita atur nafasnya dulu ya, terus kemudian kita batukkan gitu ya, itu biar apa mukus atau apa namanya lendir-lendirnya itu rontok ya, dan bisa keluar ya, yang menumpuk tadi itu dikeluarkan lewat dari saluran tadi ya, pembatukan ya. Itu saya ingat dulu waktu praktikum di kardiovaskular dan apalagi di bagian kardiopulmonal ya, KP juga di semester ini ya. Apa sekarang digabung apa dipisah masih? Dipisah ya, kardiovaskular kardiopulmonal dipisah. Dipisah Pak. Dipisah ya. Kondisi pada kardiopulmonal diberikan latihan batu efektif. Ini ya, keseimbangannya juga wajib kita tingkatkan ya, karena kondisi Parkinson juga sangat rawan jatuh. Nah, kalau teman-teman lihat dia jalannya lambat gitu ya, makanya dia juga rawan jatuh, sehingga kita latih juga balance-nya dilatih untuk mengurangi dari resiko jatuh. Oke teman-teman, dari 3 kondisi degeneratif yang kita bahas ini, maka teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwa kondisi-kondisi ini secara otomatis akan mempengaruhi baik itu dari pola jalannya atau gait-nya dan posturnya secara otomatis ya. Ada kondisi kasus osteoartritis, kadang-kadang itu lebih cenderung ke arah pola jalan atau gait-nya antalgik gitu ya. Kalau pola gait antalgik itu dia akan lebih cenderung kalau misalnya secara normal kan tadi stand-nya 60 gitu ya, swing-nya 40. Nah, pada penderita antalgik gait itu dia nanti kebalik gitu ya. Malah
stand-nya itu 40, swingnya malah 60 di kaki yang sakit ya. Makanya dia cenderung akan terlihat pincang. Rahasianya itu teman-teman. Kalau dia misalnya 60-40 itu kan akan terlihat. Tapi kalau misalnya salah satunya nggak seimbang, ada yang kebalik, ya maka akan terlihat kalau dia antalgic atau terlihat pincang. Bukan di kondisi osteoartritis. Kalau osteoporosis kadang-kadang ya, kalau misalnya secara keseluruhan gitu ya, vertebrenya atau belakangnya ada osteoporosisnya, maka dia cenderung juga akan ke arah membungkuk juga. Terus kemudian dia akan cenderung lebih lambat atau lebih hati-hati pada saat ingin bergerak. Terus kemudian kadang pada kondisi osteoporosis itu gejalanya adalah terdapat terasa nyeri ya, ngilu-ngilu gimana gitu ya. Pernah sakit gigi ya teman-teman? Pernah sakit gigi nggak? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, sakit gigi itu sama seperti yang dirasakan kadang-kadang pada penderita osteoporosis ya. Karena kepadatan tulangnya menurun, maka rasa nyeri yang dirasakan itu rasa nyerinya sama seperti sakit gigi tapi di lokasi yang lain. Kalau sakit gigi kan di sini nih. Kalau itu ya di area di mana dia mengalami, misalnya di otot, di tulang femur atau tulang humerus gitu ya. Rasa sakitnya seperti itu, bayangannya ya. Sehingga dia akan secara otomatis dari rasa sakit itu akan merubah dari pola geraknya, pola jalan, terus kemudian posturnya ya. Terus kemudian pada Parkinson teman-teman sudah mempraktekkan juga kemarin beberapa orang ya, pola jalannya seperti apa ya. Dia cenderung membungkuk, ada resting tremor, tidak ada ayunan ya, ada rigiditas atau kekakuan. Makanya tidak terlihat gitu ya gerakan-gerakan fleksi hipnya, fleksi kneenya ya, terus kemudian dorsifleksi pada ankle-nya itu akan sangat kurang terlihat karena adanya rigiditas atau kekakuan itu pada penderita Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Oke, itu untuk skill kita pada hari ini. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kan ya? Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin cukup, Pak, sudah cukup jelas. Sudah. Oh, benar Lama. Iya, Pak. Sudah jelas ya. Praktikumnya gimana, Pak? Praktikumnya gampang ya. Praktikumnya adalah teman-teman nanti akan membuat presentasi gitu ya, dalam bentuk PPT. Jadi nanti ini kerjaannya berkelompok. Ini berapa jumlahnya tadi ya? 13 orang ya, 13 orang atau 12 tadi? 13 orang. Berarti nanti ada satu kelompok yang isinya 3 orang ya. Ini saya akan bagi ke dalam 6 kelompok. Satu kelompoknya itu 2 orang, 2 sampai 3 orang ya. Kelompok yang terakhir itu adalah 3 orang. Nanti teman-teman itu menganalisis jurnal yang saya berikan. Jadi jurnalnya itu dari saya ya. Saya sudah siapkan 6 jurnal. Osteoporosis itu 2, osteoartritis itu 2, dan Parkinson itu 2. Satu kelompok akan mendapatkan 1 jurnal. Nanti dianalisis, dibuat dalam bentuk presentasi. Nanti kalau misalnya yang 2 orang berarti dibagi rata gitu ya, setengah-setengah. Kalau misalnya slide-nya 10 berarti 5-5. Kerjakannya sama-sama. Kalau ada yang tidak mau kerjasama, sampaikan ke saya secara pribadi. Saya akan diam-diam saja gitu ya. Jadi kasih tahu saya kalau misalnya ada yang tidak mau diajak kerjasama ya. Karena saya pernah merasakan yang mengerjakan saya yang presentasi dia gitu ya. Itu gimana itu? Jadi kalau diajak mengerjakan itu nggak mau, tapi kalau mau presentasi dia semangat ya. Gimana kamu presentasinya maksimal kalau kamu sudah mengerjakan dari awal gitu ya. Secara otomatis kalau kamu mempresentasikan yang orang lain yang mengerjakan, maka kamu ketika ditanya belum tentu bisa menjawab, pasti itu.
Nah, akhirnya dilempar ke siapa pertanyaan itu? Akhirnya dilempar ke kita juga. Makanya dikerjakan sama-sama biar nanti nilainya imbang, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil ya. Oke, itu untuk pembagian kelompoknya ini saya bagi ya, biar dari saya aja supaya nggak ribet, nggak akan ada yang protes ini. Dari teman-teman akan susah kalau bagi sendiri. Oke, saya bagi ya. Intan. Iya, Pak. Intan nanti sama Teguh ya. Iya, Pak. Oke. Lydia. Iya, Pak. Lydia itu nanti sama Revanza ya. Iya, Pak. Nova sama si Atika. Nova sama Atika, Rahma sama Alia. Terus kemudian siapa lagi yang belum? Dina. Ya. Zilan ya, Zilan Zolila ya. Dina sama Zilan Zolila. Nova belum ya tadi ya? Pak, Nova sudah. Nova udah Pak sama Tika. Nova sudah sama Tika. Bentar, siapa belum? Safa belum ya? Ya itu kelompok terakhir sisanya. Siva sama Nur Hanifah sama Ilyas ya. 2 orang ya. Itu kelompok 6 ya. Tuh sudah saya bagikan, tidak ada yang boleh protes ya, itu sudah ketentuan. Nanti jurnalnya saya langsung kirimkan ke PJ-nya. Di jurnalnya itu fokusnya ke arah ada yang ke arah gate, ada yang ke arah postur gitu ya. Nanti teman-teman juga awalannya ada ditambah gitu ya. Misalnya kamu membahas osteoartritis, udah dibahas dulu awal-awal osteoartritis itu apa, berdasarkan yang kalian dapat di dalam jurnal itu. Jadi jurnal itu ditranslate dulu. Ya jangan ditranslate langsung dimasukin ke PPT, nggak gitu caranya ya untuk menganalisis itu. Jadi ditranslate dulu, baru nanti dipahami. Baru kita sudah paham, baru yang penting-penting itu dimasukkan. Jangan translate, masukkan. Tiba-tiba pas presentasi loh, kok kata-katanya nggak nyambung gitu ya. Ya Google Translate memang gitu ya. Kadang nggak nyambung. Jadi harus dipahami dulu, baru nanti di kata-katanya itu dipaskan, baru nanti dimasukkan ke PPT-nya. Jangan asal comot saja gitu ya. Itu juga salah satu penilaian saya, kalau asal comot itu saya bisa tahu ini asal kopas ini orang, nggak dianalisis dulu gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti ketika presentasi teman yang lain atau kelompok yang lain boleh bertanya ya pada yang sedang presentasi. Itu saja untuk praktikumnya ya. Nggak perlu membuat video lagi gitu ya. Oke. Lydia di fallback enggak? Hah? Fallback. Nah gitu. Nah tadi kayaknya Lydia mau follow gitu ya, tapi saya belum fallback Lydia. Saya masih kayaknya Lydia mau masuk hari ini gitu ya. Saya menanya dulu di fallback enggak gitu. Oke. Itu teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, marilah kita akhiri SL kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, langsung ya Teguh ya. Recording stopped. Saya kirimkan nanti ya.